Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 10 orang, yaitu ada Angki Alexander, Dia Salsabila, Yogi Mahaputra, Muhammad Rifki Nugraha, Alfigo Harinanda, Muhammad Revanza Anandika, Ica Marwanda, Karis Anjani, Ibnu Alan Muhaimin, dan Chandra Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang yaitu tentang retailing in electronic commerce products and services. Yang pertama, internet marketing and B2C electronic retailing. Pada Angki Alexander, dipersilakan. Internet Marketing and B2C Electronic Retailing. Overview of Electronic Retailing. Electronic Retailing atau e-tailing adalah penjualan barang dan jasa melalui internet. E-tailing dapat mencakup penjualan produk dan layanan bisnis ke bisnis atau B2B dan bisnis ke konsumen atau B2C. E-tailing mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan model bisnis mereka untuk menangkap penjualan internet yang dapat mencakup membangun saluran distribusi seperti gudang, halaman web internet, dan pusat pengiriman produk. Lalu e-tailers. E-tailers adalah pengecer yang menjual produk dan layanan kepada pelanggan menggunakan toko online. Contoh e-tailers termasuk Alibaba dan Amazon. Keuntungan dari e-tailers adalah 1. Menawarkan berbagai macam produk karena tidak dibatasi oleh ukuran toko, mengizinkan produsen kecil untuk menjual melalui situs web mereka dengan biaya. Ketiga, harga produk seringkali lebih rendah karena tidak perlu membayar biaya toko fisik. Yang keempat, pelanggan dapat berbelanja kapanpun dan dimanapun mereka inginkan, karena e-tailers buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kekurangan dari e-tailers adalah yang pertama yaitu pelanggan harus memiliki akses internet. Yang kedua, pelanggan tidak dapat membayar dengan uang tunai. Ketiga, barang perlu dikirim, jadi pelanggan harus rela menunggu. Keempat, barang tidak dapat dilihat secara langsung sebelum membelinya. Lalu size and growth of the B2C market. E-commerce B2C berkembang pesat, terutama di negara-negara berkembang, misalnya Cina, Rusia, dan India. Statistik volume penjualan B2C e-commerce, termasuk perkiraan penjualan di masa mendatang, berasal dari banyak sumber. Dilaporkan jumlah penjualan online menyimpang secara substansial berdasarkan bagaimana angka-angka tersebut diperoleh, dan dengan demikian seringkali sulit untuk mendapatkan gambaran yang konsisten dan akurat tentang pertumbuhan e-commerce. Ketika membaca data tentang penjualan B2C e-commerce adalah penting bahwa perawatan diambil dalam menafsirkan angka-angka. Baiklah, selanjutnya pada Dea Salsabila, dipersilakan. Development in B2C e-commerce. Jadi generasi pertama e-commerce B2C ini menjual buku, perangkat lunak, dan musik yang mudah dipahami, serta barang kecil yang dikenal sebagai barang komoditas, yang mudah dikirim ke konsumen. Lalu gelombang kedua pertumbuhan online dimulai pada tahun 2000, ketika konsumen mulai meneliti dan membeli produk kompleks seperti furniture, peralatan besar, dan pakaian mahal. Saat ini konsumen meneliti informasi produk dan membeli secara online dari kategori seperti tempat tidur, spa, perhiasan mahal, pakaian desainer, peralatan mobil, lantai, TV layar lebar, dan perlengkapan bangunan. Konsumen juga memiliki banyak layanan seperti pendidikan, perguruan tinggi, polis asuransi, dan hiburan streaming. Selanjutnya ada advantage of e-tailing. Berikut ada beberapa keuntungan dari e-tailing. 1. Menurunkan biaya produk sehingga meningkatkan keunggulan secara kompetitif. 2. Jangkauan lebih banyak pelanggan, banyak di luar wilayah vendor, termasuk go global. Selanjutnya ada memberikan banyak informasi kepada pelanggan secara online sebagai pilihan layanan mandiri, sehingga menghemat biaya layanan pelanggan. Selanjutnya ada bereaksi cepat terhadap kebutuhan pelanggan, keluhan selera, dan sebagainya. Ada menyediakan kustomisasi produk dan layanan konfigurasi dan personalisasi layanan pelanggan. Selanjutnya ada memungkinkan perusahaan kecil untuk bersaing dengan perusahaan besar dan menjual barang-barang khusus di seluruh negeri atau bahkan di seluruh dunia.
Baiklah, selanjutnya online travel and tourism services. Selanjutnya pada Yogi Mahaputra, dipersilakan. Oke, online travel and tourism. Jadi yang pertama ada karakteristik of online travel, itu adalah layanan penjualan perjalanan online menghasilkan pendapatan dari komisi, biaya iklan, pembayaran peroleh prospek, biaya berlangganan, biaya keanggotaan situs, dan lain-lain. Selain itu, loyalitas pelanggan dan perbedaan harga membuat lebih sulit untuk bertahan. Dengan demikian, jaminan harga terbaik dan penyediaan program loyalitas menjadi suatu keharusan. 3 tren penting akan mendorong perubahan lebih lanjut dalam industri perjalanan online, yaitu ada yang pertama ada agen perjalanan online mungkin mencoba membedakan diri mereka dengan menyediakan layanan pelanggan yang lebih unggul. Yang kedua ada mereka menyediakan kemampuan pencarian yang lebih mudah. Dan yang ketiga ada perusahaan perjalanan online cenderung menggunakan media sosial untuk menyediakan konten kepada wisatawan dan calon wisatawan gitu. Oke, yang kedua ada special online travel service. Nah, di dalam ini ada dua lagi ya, ada using mobile device. Apa itu using mobile device? Itu adalah penggunaan aplikasi seluler meningkat pesat ya. Nah, dengan ratusan aplikasi yang terkait dengan membandingkan harga, membuat reservasi, melihat ulasan perjalanan, dan menemukan penawaran perjalanan yang tersedia gitu. Pertumbuhan penggunaan aplikasi seluler di industri perjalanan sejalan dengan pertumbuhan mereka secara keseluruhan. Saat ini, 25% pemesanan perjalanan dilengkapi dengan aplikasi seluler. Dan persentase tersebut diperkirakan akan meningkat di masa mendatang. Semua perusahaan perjalanan besar menawarkan aplikasi dengan fitur yang mirip dengan situs web berbasis browser mereka gitu. Oke, yang kedua ada social travel network. Nah, beberapa jaringan sosial memiliki saluran perjalanan yang melayani wisatawan gitu. Nah, wisatawan dapat menggunakan saluran ini untuk membagikan detail perjalanan mereka dan mengulas akomodasi penyedia perjalanan dan aktivitas rekreasi mereka gitu. Koneksi media sosial untuk perjalanan akan menjadi faktor penting dalam keputusan pelanggan tentang lokasi perjalanan dan pemasok. Jaringan sosial memberi pelanggan sejumlah saran terpercaya dan sejumlah yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan, dan pendapat bersama ini berdampak besar pada cara industri menangani layanan pelanggan. Baiklah, selanjutnya kepada Alfigo Harenanda, dipersilakan. Benefits, limitation, and competition in online travel service. Adalah manfaat layanan perjalanan online untuk wisatawan dan penyedia perjalanan sangat luas. Jumlah informasi gratis sangat banyak dan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Pembeli dapat menemukan harga terendah, penyedia perjalanan juga diuntungkan dengan menghilangkan komisi dan menjual ruang kosong, sehingga biaya pemroses pun berkurang. Layanan perjalanan online memang memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya perjalanan yang kompleks, sulit diatur, dan mungkin tidak tersedia di beberapa lokasi karena memerlukan pengaturan yang rumit. Oleh karena itu, kebutuhan akan agen perjalanan sebagai perantara tetap ada, setidaknya untuk saat ini. Lalu, competition in online travel. Persaingan dalam perjalanan online saat ini semakin ketat. Ada ribuan situs terkait perjalanan online. Bahkan penyedia layanan memiliki situs sendiri. Situs web terkait mengiklan situs perjalanan. Dan pemandu wisata menjual layanan atau mengarahkan pengguna ke sana. Dalam lingkungan yang kompetitif seperti itu, bisnis online mungkin gagal. Lingkungan kompetitif ini diperparah dengan munculnya situs web agregator perjalanan. Jenis layanan ini memaksa banyak situs perjalanan untuk mencocokkan harga dan bersaing dengan metrik lain seperti fitur situs atau layanan pelanggan. Baiklah, selanjutnya pada Rifki,
Baik, saya akan menjelaskan mengenai corporate travel. Untuk saat ini, pasar perusahaan perjalanan sangatlah besar dan sebagian online telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan dapat menggunakan semua layanan perjalanan online yang disebutkan sebelumnya, yang dimana mereka dapat menerima layanan khusus. Perusahaan dapat memungkinkan karyawan untuk merencanakan dan memesan perjalanan mereka sendiri untuk menghemat waktu dan juga uang. Dengan menggunakan alat pengoptimalan online yang disediakan oleh perusahaan perjalanan, perusahaan dapat mencoba mengurangi biaya perjalanan lebih jauh. Banyak perusahaan menggunakan layanan ini untuk membantu menyederhanakan reservasi, tapi juga untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan. Baiklah, pada materi selanjutnya yaitu e-tailing business model. Saya akan menjelaskan business model. Apa itu business model? Model bisnis adalah deskripsi tentang bagaimana sebuah organisasi bermaksud untuk menghasilkan pendapatan melalui operasi bisnisnya. Baiklah, selanjutnya untuk classification of models by distribution channel akan dibacakan oleh Revan. Pada Revan, dipersilakan. Classification of model by distribution channel. Terbagi menjadi 6. 1. Directing marketing by manufacturer. Pemasaran langsung adalah inti dari semua kampanye pembuatan prospek yang paling sukses. Banyak perusahaan manufaktur akan membelanjakan sedikit untuk pemasaran mereka, atau akan menyia-nyiakannya untuk pameran, tanpa sistem untuk tindak lanjut, atau untuk iklan perdagangan dengan harapan bahwa seorang di luar sana mungkin memiliki waktu untuk membacanya. Kedua, pure play e-tailers. Produsen yang melakukan penjualan melalui internet tanpa menggunakan perantara, agen fisik, proses agen dan produk digital. 3. Click and mortar, brick and click retailers. Yaitu memiliki toko secara fisik, tetapi juga melakukan penjualan melalui internet. Mereka adalah pengecer yang membuat toko web untuk melengkapi toko reguler mereka melalui kegiatan usaha. Ide penjualan baik online maupun offline merupakan bagian dari model atau strategi yang dikenal dengan model bisnis multi-channel. Dengan menggunakan strategi ini, perusahaan menawarkan beberapa pilihan bagi pelanggan untuk berbelanja, termasuk melalui internet. Strategi ini memberi pelanggan kesempatan untuk memilih saluran pemasaran yang paling nyaman bagi mereka. 4. Convergence and omnichannel. Ini adalah bentuk hibrida dari pure play e-tailer saat mereka mulai memanfaatkan lokasi fisik untuk pasar atau produk tertentu. Secara historis, hal ini mudah untuk memisahkan berbagai jenis pengecer berdasarkan lokasi dan saluran utama mereka menjual ke publik. Hal ini ikut berubah dengan ide konvergensi, juga disebut sebagai omnichannel, karena teknologi telah maju dan pengecer lebih memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Garis antar pure play e-commerce, brick and mortar commerce, and click and mortar commerce mulai meredup. Karena metode yang berbeda untuk memasarkan dan menjual kepada pelanggan terus tergabung, pengecer akan lebih mampu memenuhi pelanggan serta memanfaatkan keunggulan teknologi dan lokasi fisik mereka. 5. Internet online malls. Malls online juga dikenal sebagai mall perbelanjaan virtual, yang berarti mitra berbasis
internet dari pusat perbelanjaan yang ada secara fisik. Mereka dapat didefinisikan sebagai kumpulan beberapa toko online dalam situs web yang sama. Satu, toko-toko yang berbeda terdaftar dalam direktori atau indeks. 2, beberapa mall online berfungsi sebagai bentuk web hosting. 3, artinya masing-masing operator toko online mentransfer file toko mereka ke halaman web mall untuk mempresentasikan penawaran mereka secara online. Selanjutnya, mereka membayar biaya bulanan ke utilitas auto-routing online mall untuk menggunakan salah satu web server mall. Mall online lainnya memberikan operator toko online kemungkinan untuk menyatakan hyperlink dari situs web toko mereka sendiri, bahkan jika mereka sebenarnya di-host oleh server lain. 6. Flash sales adalah penjual dapat menawarkan harga diskon besar-besaran melalui perantara atau langsung kepada konsumen. Lebih lengkapnya, flash sale adalah langkah pemasaran e-commerce yang populer di mana para brand menjual sejumlah produk baru dengan harga diskon besar-besaran melalui perantara dalam waktu tertentu sebelum periode penjualan kembali normal. Baiklah, selanjutnya saya yang akan bacakan direct marketing by mail order companies. Direct mail merupakan sistem penjualan langsung dengan cara menawarkan produk melalui email kepada daftar target market yang sudah dibuat. Konten yang dibuat untuk direct mail marketing harus menarik dari sisi huruf, image, atau desainnya agar menarik perhatian calon pembeli. Virtual e-tailers. Virtual e-tailers adalah perusahaan yang menjual langsung produk atau jasa mereka ke konsumen melalui internet tanpa mempertahankan saluran penjualan fisik. Selanjutnya, kepada Karisa, dipersilakan. Click and mortar retailers and multi-channeling. Click and mortar retailers and multi-channeling adalah model e-tailing yang paling umum digunakan untuk bersaing dengan pure play e-tailer. Contohnya adalah Walmart.com dan ribuan pengencer lain yang menawarkan produk dan layanan online sebagai saluran penjualan tambahan. Strategi ini mendapatkan momentum tetapi tidak selalu berhasil untuk perusahaan besar. Click and mortar retailer adalah kombinasi dari pengencer tradisional dan toko web. Brick and mortar retailer melakukan bisnis secara eksklusif di dunia fisik. Dalam beberapa kasus, penjual juga mungkin menjalankan bisnis pesanan lewat pos tradisional. Selanjutnya adalah retailing in online malls. Dibagi menjadi dua, yaitu referring directories. Jenis mall virtual ini berisi direktori yang diatur berdasarkan jenis produk. Iklan banner di situs mall mengiklankan produk atau vendor. Saat pengguna mengklik produk atau toko tertentu, mereka dialihkan ke toko web penjual. Tempat mereka dapat menyelesaikan transaksi. Baik toko yang terdaftar dalam direktori memiliki direktori secara kolektif atau mereka membayar biaya berlangganan atau komisi kepada pihak ketiga penyelenggara untuk memelihara situs dan mengiklankan produk mereka. Jenis e-tailing ini adalah jenis pemasaran afiliasi. Selanjutnya adalah malls with shared service. Di mall online dengan layanan bersama, konsumen dapat menemukan produk, memesan dan membayarnya, serta mengatur pengiriman. Mall hosting menyediakan layanan ini. Idealnya, pelanggan ingin pergi ke toko yang berbeda di mall yang sama, menggunakan satu keranjang belanja dan hanya membayar sekali. Dengan ketersediaan perangkat lunak e-commerce dan layanan logistik outsourcing, popularitas mall online mulai menyusut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibnu Alana. Pada Ibnu, dipersilakan. Baiklah, order B2C model and special retailing. Order B2C model and special retailing, beberapa model bisnis lain yang digunakan dalam B2C, mereka dibahas di berbagai tempat di seluruh buku. Beberapa di antaranya model juga digunakan dalam B2B, B2B
B2C, G2B, dan jenis e-commerce lainnya. B2C social shopping. Yang pertama flash deal atau deal of the day. Flash deal yang di luar negeri disebut deal of the day. Sebenarnya itu hanyalah istilah atau kata lain dari promo suatu barang yang hanya dijual dalam kurun waktu tertentu. Online group buying merupakan salah satu sistem belanja dalam jejaring yang menjual kupon potongan harga melalui situs. Personalized event shopping. Event shopping adalah model B2C di mana penjual dirancang untuk memenuhi kebutuhan acara khusus. Model ini dapat dikombinasikan dengan pembelian kelompok untuk menurunkan biaya pelanggan. Dua variasi model online ini adalah private shopping and group gifting online. Private shopping clubs. B2C social club private shopping club atau klub belanja khusus anggota di mana anggota dapat membeli barang dengan diskon tinggi. Group gifting online. B2C social shopping group gifting online. Dalam banyak kasus, kelompok teman dapat berkolaborasi dalam pemberian hadiah untuk acara seperti pernikahan untuk membantu mengkoordinasikan kegiatan kelompok dan memilih hadiah. Seseorang dapat menggunakan situs seperti famous.com and socialgift.com. Location-based e-commerce. E-commerce berbasis lokasi atau e-commerce adalah teknologi berbasis nirkabel yang digunakan oleh vendor untuk mengirim iklan yang relevan dengan lokasi di mana pelanggan berada. Pada waktu tertentu menggunakan GPS, teknologi ini merupakan bagian dari mobile commerce. Shopping in virtual world. Belanja virtual adalah aktivitas belanja konsumen online di dunia virtual di mana pembeli dapat melihat dan berinteraksi dengan pembeli dan penjual lainnya saat mereka berbelanja replika digital toko fisik dunia nyata. Baiklah, untuk virtual visual shopping akan dibacakan oleh Chandra. Pada Chandra, silakan. Virtual visual shopping. Virtual visual shopping adalah secara bertahap menyiapkan tempatnya dalam cara belanja modern. Orang-orang sangat tertarik untuk membeli secara online lebih dari sebelumnya. Ini didukung oleh evolusi konstan jaringan dan teknologi digital. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai retailing in electronic commerce products and services. Saya selaku moderator, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.